Kita sudah menyiapkan reporter kita dari Detik Bali. Ada Mas Rizky Setio. Selamat pagi Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Pagi Kak Aryo, Kak Davi. Gue baru menyadari sesuatu, Mas Rizky itu mirip sama penyanyi lagu Jogja. Ebit GAD. Bukan. Aditya Sofyan. Aditya Sofyan bener. Jogja apa Jakarta sih? Dia justru gue sih Jakarta yang tinggal di Aussie ya? kan. Salah. Berarti bukan Jogja. Iya. Mirip ya? Maaf ya Mas Rizky ya. Emang Aditya Sofyan. Oh Jogja juga ada. Oh Jogja juga ada? Ada. Oh sesuatu di Jogja. Iya. Tapi yang gue paling sebel adalah kalau misalnya Mas Rizky muncul itu selalu membawa budaya Bali ya. Iya. Yang dimana Bali kayak jujur Hawa-hawa buat kita libur. yang ada di Jakarta tuh rasanya boleh nggak kita tukeran aja. Mas Rizky yang di sini, kita yang di sana. Tapi ini bukan green screen ya, ini bukan green screen. Bukan kan? Enggak ya, ini asli ya. Ini asli Mas Rizky. Asli. Oh iya, asli. Ini lagi di balai pertemuannya DPRD Bali namanya Wantilan. Oke. Jadi tuh. Untuk membuktikan bahwa ini asli, Mas Rizky boleh mundur ke belakang, coba pegang gapura belakang. Iya. Iya. Agak jauh ya. Ini ya. Ini kalau nggak dibilang ini ternyata balai pertemuan DPRD ya, gue pikir ini lagi ada di lobi hotel. Gue mikirnya malah ini tuh kayak panggung-panggung yang biasa suka narik kecak gitu tau gak lu? Oh bisa jadi. Penari Bali gitu. Iya. Kan? Ketahuan emang kita bukan orang Bali sama sekali ya. Kita boleh kembalikan saja kata Mas Rizky kayak terlalu lama nih gue diajak ngobrol. Judi, maaf. nih Judi? Mas Rizky, ini saat ini lagi ada usulan legalisasi judi tajian di Bali. Mungkin boleh diceritakan sedikit judi tajian itu seperti apa dan kenapa sampai muncul polemik seperti ini, Mas? Oke. Jadi judi tajian itu sabung ayam. Kalau umum pada umumnya namanya sabung ayam. Oke. Sabung ayam namanya. Tapi di Bali istilahnya tajen. Jadi itu memang sebenarnya budaya dari Bali yang biasanya untuk dijadikan upacara keagamaan Hindu Bali. Jadi memang melibatkan untuk modelnya seperti sabung ayam untuk mendapatkan darah ayam itu tadi untuk menyucikan sebuah upacara atau malah untuk jadi penyucian tempat ibadah seperti pura kalau di Bali. Jadi sebenarnya itu kalau tajen itu sebenarnya tradisi untuk upacara keagamaan Hindu di Bali. Untuk umumnya itu. Nah, kan kalau ceritanya awalnya adalah upacara, gimana Mas? Maksudnya bisa sampai akhirnya duit? Jadi ini sebenarnya tajen ini yaitu tadi sabung ayam, tapi sekarang memang lagi memang dari sejak dulu udah mulai merambah ke keagamaan non ritual itu dari masyarakat untuk seperti kumpul-kumpul, terus habis itu bersosialisasi antar masyarakat akhirnya, tapi jadinya ke judi. Jadi seperti yang pada umumnya judi sabung ayam, jadinya akhirnya menimbulkan polemik. Ditambah sebenarnya ini sudah lama tidak ada sebenarnya judi tajian ini memang di Bali hal yang banyak yang biasanya memang dilakukan oleh masyarakat. Cuma sekarang memang lagi mencuat menimbulkan polemik. Terakhir ketika kejadian pembunuhan di arena tajian di Kendamani waktu itu ternyata menimbulkan polemik dan merespon dari beberapa pejabat seperti di DPRD, beberapa anggota dewan merespon adanya pembunuhan di arena tajian itu supaya lebih baik ada aturannya, ada legalitasnya, ada hukum, dasar hukumnya yang mengatur tentang tajian di Bali. Jadi beberapa anggota dewan seperti Wakil Ketua 2 DPRD Bali, Ida Jete Komang Krisna Budi, itu mengatakan kalau misalnya saat ini DPRD udah mulai mengkaji tentang pelegalan tajen atau sabung ayam di Bali. Karena menurut dia menilai kalau misalnya tajen ini perlu diatur agar tidak ada hal-hal yang juga diinginkan seperti kemarin adanya pembunuhan, adanya
aturan-aturan yang tidak tertulis itu menurut DPRD juga harus ada kajian soal pelegalan Tajen. Ditambah beberapa anggota lain juga mengatakan hal yang sama gitu. Seperti Ketua Komisi 2 DPRD Bali, Ajus Linggi, itu juga mengatakan dia mendorong juga untuk pelegalan ini karena bahkan dia bisa menilai kalau misalnya Tajen ini kalau dilegalkan itu bisa jadi wisata budaya baru di Bali untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional. Mungkin secara garis besarnya itu. Jadi, tapi yang akhirnya Gubernur Bali Koster itu merespon kalau misalnya dia menolak adanya pelegalan Tajen. Jadi karena perlu kajian yang mendalam dan melibatkan beberapa pihak untuk membahas itu. Begitu, Kak. Jadi sebenarnya bisa dikatakan kondisinya saat ini yang terjadi adalah pelegalisasian ini dilakukan bukan untuk melegalisasi judinya, tetapi kemudian untuk bisa mengamankan budaya yang selama ini sudah terbentuk agar ada aturannya dan tidak menimbulkan adanya polemik di kemudian hari seperti yang sudah terulang kemarin begitu ya? Betul. Jadi betul seperti itu. Jadi bukan judinya tapi sabung ayamnya, tajennya itu karena budaya, jadi harus dijaga. Gitu. Tapi dari Ajus Linggi juga anggota Ketua Komisi 2 itu juga mengatakan kalau misalnya ini juga berpotensi untuk meraup pendapatan kalau misalnya memang ada pertemuan yang udah ada regulasi yang jelas, pertemuan misalnya ada acara Tajen di mana di desa mana itu ada regulasi yang jelas, ada peraturan daerahnya yang jelas. Bahkan itu bisa menjadi pendapatan baru bagi pemerintah untuk yang dikembalikan ke masyarakat nantinya. Dan bahkan mungkin bisa jadi daya tarik wisata juga kali ya. Mungkin ada orang yang pengen tahu, pengen kenalan dengan budayanya, datang ke sana ikutan nonton gitu ya. Siapa tahu kan bisa ke arah sana juga. Tapi Mas, kalau dari tanggapan warga Balinya sendiri seperti apa sih dengan adanya pelegalisasian ini? Karena mungkin ada beberapa di antaranya juga yang sudah kemudian tidak terikat kembali atau mungkin sudah berpikir bahwa masih ada budaya-budaya lain yang bisa dikembangkan, mungkin bisa cari budaya lain aja dibandingkan dengan budaya yang sudah terbentuk, tapi berpotensi juga ada ya kekerasan di dalamnya lah gitu ya. Seperti apa tuh Mas? Kalau dari tanggapan masyarakat sendiri sih belum ada. Kita belum ada mendengar pro kontra juga di masyarakat. Sejauh ini pro kontra terjadi masih di pejabat, antar legislatif dan eksekutif. Tapi kalau dari masyarakat masih belum ada respon terkait pelegalan judi sabung ayam ini atau Tajen ini. Begitu, Kak. Mas Rizky, sorry banget, tapi tadi kan sempat diceritakan sedikit ya gitu bahwa ada kejadian, ada peristiwa pembunuhan di arena. Nah ini mungkin buat saya, buat Detikers juga ya mungkin gak mengikuti nih waktu itu sebenarnya ada kejadian apa, boleh diceritain sedikit gak Mas? Oke, jadi beberapa minggu lalu itu terjadi pembunuhan di arena Tajen. Di arena Tajen di daerah Desa Songan, Kintamani. Kalau teman-teman tahu Kintamani di situ. Itu ada di Desa Songan namanya, itu ada insiden penusukan yang dilakukan oleh seseorang yang menusuk masyarakat lain. Itu udah mulai, itu kemarin sempat ramai sih. Itu sempat ramai dan menewaskan satu orang warga Desa Songan juga. Jadi hal itu yang menjadi sorotan jadinya. Kenapa kok ada sabung ayam, ada Tajen? Jadi akhirnya menimbulkan polemik. Padahal yang selama ini budaya, selama ini tradisi itu yang dijalankan. Tapi memang ada makin kesini dibumbui dengan perjudian. Oke, berarti jadi kemarin ada pembunuhan, ada pembunuhan di sana. Yang mana sebetulnya pembunuhan itu tidak ada sangkut pautnya dengan si Tajen ini harusnya gitu ya berarti, atau gimana sih Mas? Kalau sangkut pautnya karena memang lagi ada sabung ayam di situ. Jadi ada kegiatan Tajen sabung ayam di sana, mungkin ada cekcok dan lain hal, jadinya menimbulkan
pertengkaran di peristiwa sana. itu gitu ya. Oh, oke. Jadi ini memang ada kaitannya banget nih ya, karena kejadian kemarin ada pembunuhan ketika dilakukan judi tajen ini, maka akhirnya sekarang terbitlah adanya keinginan DPRD Bali untuk melegalkan judi tajen. Supaya apa? Supaya ada aturan yang jelas. Jadi ke depannya nggak ada lagi tuh ada cekcok lah, keributan dan lain sebagainya. Terlebih ketika melihat bahwa ini adalah bagian dari budaya yang memang harus dilestarikan, ibaratnya seperti itu. Dan bahkan berpotensi juga untuk bisa ada pendapatan juga di dalam situ. Gitu ya Mas ya? Betul, betul. Tapi kalau dari kasus yang tadi David tanyakan gitu ya, yang kemarin itu sudah diusut tuntas kah? Apakah pelaku Ya, juga atau sudah gimana? dijatuhi hukuman? Saat ini pelaku udah diamankan, tinggal melakukan proses hukum, masih berjalan sih proses hukumnya sampai sekarang. Ya, polisi semuanya bisa tertangani dengan baik, dan kalau setelah mendengar kabar yang satu ini gitu ya, maka aku semakin jelas tuh, semakin terbuka kan bahwa oh ya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sana bukan semata-mata ingin melegalkan judi tajennya, tetapi justru ingin mengamankan agar budaya yang sudah ada selama ini dapat dijaga dengan sangat baik dan memiliki aturan yang jelas agar tidak menimbulkan adanya keributan. Gitu ya Mas ya? Ya, betul. Terima kasih sudah membuat kita lebih clear ya. Bener. Bahwa yang perlu digarisbawahi sebenarnya berarti tajennya, Iya, bukan iya. judinya nih Betul, gitu. betul. Jadi nggak bisa kita caplok mentah-mentah. Wah berarti boleh dong nih Bener. judi. Tunggu dulu. Jangan dipotong-potong ya Tenang, teman-teman ya. Ini pernyataannya harus yang Jangan jelas nih. Sebagian. Bener. Tapi pengen tahu deh Mas Rizky pernah nggak Ya. sabung ayam tajen gitu? Kayak gitu-gitu tuh pernah gak sih? Belum pernah sih kayaknya. Kayaknya, kayaknya. Iya, iya. Enggak pernah. Ini mah nggak ada yang tahu, Mas. Ini cuma kita doang nih. Nggak ada yang Oke. tahu. Iya. Tapi kalau saya sih masih menunggu Mas Rizky untuk memegang gapura belakang ya. Karena Oh, gitu. membuktikan, iya. Kita harus membuktikan bahwa Mas Rizky ini memang tidak di green screen ya. Green screen. Soalnya bagus banget. Ini mah orang-orang dengki aja nih kayak kita gini nih, kesel aja. Iya udah gitu. lama gak jalan-jalan ke Bali. Iya. Lagi ada apa yang ramai di Bali Mas Rizky? Di Bali lagi rame. Ini lagi slow season sih sebenarnya, lagi Oh, sepi. berarti Jadi seru tempat dong. wisata Momen yang tepat. harusnya. Iya kan? Harusnya kalau ke sana lagi Iya. lagi anteng tuh, lagi aman. Betul. Kayaknya Lagi slow season dengar-dengar sih, lagi sepi. Mas Rizky mulai kewalahan ya dengan banyak berita di Bali ya. Mulai kewalahan kayak mungkin butuh bala bantuan yo. Kayaknya kita bisa bantu-bantu gitu di situ. Oh, arahnya ke situ. Iya ya, Nah, repot. mumpung Mas Rizky lagi ada di kantor DPRD Bali, mendingan tanyain aja butuh MC nggak? Jadi kita bisa MC ke sana iya, gitu. mendadak jualan. Mendadak jualan. Mas Rizky, makasih banyak buat laporannya Mas Rizky ya. Selamat Siap, beraktivitas terima kasih, kembali, Kak. selamat Terima bekerja. kasih. Selamat lanjut Sehat-sehat terus. bertugas.